Halo, selamat datang di podcast Matfo, obrolan seru penuh wawasan dan bermanfaat. Aku, Yosi Wulandari, akan nemenin kalian di episode pertama kita ini. Ini eksklusif ya. Dan hari ini kita akan membahas tentang topik yang mungkin sering kita alami, tapi jarang kita sadari di kehidupan kita, yaitu tentang bagaimana cara melindungi diri dari orang-orang toksik di sekitar kita. Pernah nggak sih teman-teman tuh setelah berinteraksi atau ngobrol dengan seseorang, bukannya merasa senang, merasa excited dengan orang tersebut, malah merasa sebaliknya, merasa lelah, burn out, sampai merasa rendah diri terhadap orang tersebut. Nah, kalau teman-teman pernah, berarti bisa jadi teman-teman baru saja berinteraksi dengan orang-orang yang toksik. Orang-orang toksik seperti ini bisa muncul di mana saja, bisa di lingkungan pertemanan, lingkungan perkuliahan juga, bahkan sampai lingkungan keluarga. Dan mungkin banyak faktor yang menjadi penyebabnya. Tapi ya mungkin kitanya juga belum sadar, belum aware akan hal itu. Nah, maka dari itu di podcast kali ini kita akan membahasnya, dan spesial di episode pertama kita kedatangan narasumber yang sangat berkompeten di bidang ini. Beliau ialah Ibu Dr. Diana Dewi Wahyuningsih, MPD. Selamat datang Ibu Dewi. Terima kasih untuk kesempatannya. Bagaimana kabarnya Ibu? Alhamdulillah baik, sehat. Anda juga sehat, Mbak? Alhamdulillah sehat. Nah, Ibu Diana ini adalah dosen prodi bimbingan konseling di Universitas Tunas Pembangunan Surakarta. Dan Ibu Diana juga beberapa bulan lalu baru meraih gelar doktor ya Bu ya. Saya ucapkan selamat kepada Bu Diana. Doa terbaik ya. Semoga jenengan bisa nyusul untuk studi lanjutnya. Amin. Semoga sampai seperti Ibu ya. Amin. Dan semoga atas pencapaiannya Ibu semakin sukses, semakin bermanfaat ilmunya bagi banyak orang. Oke, mungkin Ibu Diana bisa memperkenalkan diri kepada audiens. Selamat siang dan terima kasih untuk kesempatan yang diberikan. Perkenalkan, saya Diana Dewi Wahyuningsih. Saya dosen dari Prodi Bimbingan dan Konseling di Universitas Tunas Pembangunan Surakarta. Mungkin bisa menambahkan sedikit, sebenarnya saya adalah alumni dari Universitas Tunas Pembangunan Surakarta. Seperti itu. Jadi ketika saya sudah menyelesaikan S1, saya lanjut S2 dan S3. Begitu setelahnya saya mendaftar di sini. Sekarang menjadi dosen di sini. Seperti itu. Ibu lulus alumni tahun berapa? Kebetulan sebenarnya saya 2 kali ya untuk studi di UTP ini. Yang pertama di tahun 99 saya mengambil teknik sipil. Saya sempat kuliah di teknik sipil di tahun 99, lulus di 2003. Lalu saya sempat bekerja dulu selama 8 tahun di bidang konstruksi. Lalu setelah itu baru saya mengambil bimbingan dan konseling di 2008. Lulus di 2011. Setelah itu saya lanjut S2 di 2011 sampai di 2014 di UM Malang, Universitas Negeri Malang, mengambil prodi bimbingan dan konseling. Setelah itu saya mendaftar di sini sebagai dosen bimbingan dan konseling di UTP. Saya melanjutkan studi di tahun 2017 untuk menyelesaikan gelar doktornya. Seperti itu. Selamat ya Bu. Amin. Bagaimana perasaan Ibu sudah? Lebih merasa bersyukur sebenarnya, karena merasa bahwa saya lahirnya ada di Universitas Tunas Pembangunan Surakarta. Saya diberi kesempatan untuk dapat mengajar di bimbingan dan konseling di Universitas Tunas Pembangunan Surakarta. Semoga BK-nya bisa lebih baik dengan saya ikut bergabung di sini. Seperti itu. Ini bisa semakin akreditasi. Amin. Seperti itu. Nah, kesibukannya Ibu Diana ini selain dosen mungkin ada yang ditekuni? Baik, kalau di luar kampus mungkin belum. Ini saya mendapatkan tanggung jawab dari Ibu Rektor sebagai Ketua PPKPT, atau mungkin yang kemarin namanya PPKS. Maka saya sebenarnya juga mengucapkan terima kasih kepada tim BEM yang berkenan memanggil saya. Ini sebagai wujud dari sosialisasi dari Satgas PPKPT bahwa toksik atau tema yang nanti akan kita ambil di sini itu menjadi bagian dari tugas Satgas PPKPT. Bahwa sebenarnya kekerasan yang ada di perguruan tinggi ini menjadi perhatian, itu bukan hanya pada
kalangan mahasiswa atau pimpinan, tapi seluruh masyarakat atau seluruh sivitas akademika yang berada di lingkungan Universitas Tunas Pembangunan Surakarta untuk mulai aware atau mulai care dengan apa yang ada, dengan topik-topik terkait dengan PPKPT seperti itu. Oke, mungkin saya kurang awam nih Bu tentang PPKPT. Mungkin bisa dijelaskan Baik. pada audiens? Iya, PPKPT adalah pencegahan, penanganan atau penanggulangan kekerasan dalam perguruan tinggi. Kalau yang dulu namanya PPKS atau penanganan kekerasan seksual. Maka setelah berkembang menjadi 3 tahun di 2024 ini diubah menjadi PPKPT. Di mana PPKPT ini adalah penanganan dan pencegahan kekerasan dalam perguruan tinggi. Maka topik atau tema yang ada di dalam Satgas PPKPT ini bukan hanya kekerasan seksual, tapi adanya diskriminasi, adanya disabilitas, termasuk nanti adanya bullying, hal-hal yang bukan hanya saja terkait dengan kekerasan, tapi kebijakan yang memang dibuat dalam PPKPT, kebijakan yang memang dibuat oleh universitas yang mungkin tidak mewadahi atau tidak memfasilitasi bagi boleh mahasiswa, boleh dosen, boleh staf dan karyawan. Ini mencapai bisa, semua nih. Betul. Ini bisa disampaikan kepada kami. Wah, jadi mahasiswa di sini bisa juga merasa terlindungi ya Bu ya? Ya, dan ini adalah menjadi hal yang dicanangkan oleh Bapak Menteri bahwa keberadaan mahasiswa, karyawan, dosen, ataupun pimpinan yang ada di dalam perguruan tinggi, mereka mendapatkan perlindungan. Wah iya. Betul. Maka PPKPT ini sebagai satgas, ini adalah membantu, memfasilitasi, dan sebagai wadah untuk mendapatkan mulai dari pencegahan, penanganan, sampai nanti pendampingan. Arahnya sampai ke pendampingan. Jadi di mana korban sudah mendapatkan penanganan, untuk kedepannya perlu pendampingan. Nah, ini menjadi tugas dari Satgas PPKPT. Wah, luar biasa sekali ya Bu ya. Seperti itu. Untuk teman-teman di live streaming, jika ada pertanyaan, nanti akan ada sesi tanya jawab. Jadi bisa ditabung dulu ya di kolom komentar. Bisa ditabung dulu, nanti saat masuk sesi tanya jawab, saya akan membacakan pertanyaan-pertanyaan dan bisa saya tanyakan kepada ahlinya. Oke, sebelum kita masuk ke pembahasan lebih jauh, Bu, saya mau tahu dulu apa sih itu toxic people atau orang toxic, dan ciri-ciri spesifiknya itu seperti apa? Ini hal yang menarik ya Mbak sebenarnya. Yang namanya toxic itu sebenarnya kalau kita bicara perlakuan tidak menghormati atau adanya diskriminasi dalam sebuah hubungan, itu sebenarnya dulu itu sudah ada. Di waktu saya masih muda sudah ada, tapi mungkin kala itu ini belum mendapatkan perhatian secara luas seperti saat ini. Karena di saat ini media sosial, terus hubungan antar pertemanan ini semakin bisa di-blow up atau ditampilkan di publik umum, maka nama-nama atau istilah toksik ini mulai muncul. Maka di mana yang namanya toksik ini adalah hubungan antara orang dan pihak yang lain. Ini perlakuan yang kita katakan tidak sehat. Karena akan muncul yang namanya intimidasi, diskriminasi, lalu bagaimana dia ingin menguasai, rasa tidak hormat terhadap orang lain, ini menjadi bagian dari toksik. Maka ciri-cirinya ketika kita bertemu dengan seseorang bahwa kita merasa tidak nyaman, lalu kita tidak bisa menjadi diri kita sendiri, keadaan atau keberadaan kita itu lebih pada dikontrol oleh orang lain. Maka pelaku toksik ini merasa bahwa kamu harus mengikuti loh apa yang ingin saya lakukan, misalnya kamu harus mengikuti apa kemauan saya. Jadi orangnya memang basicnya suka mengatur. Betul. Lalu hal yang menarik adalah toksik ketika ini berada di dalam keluarga. Maka peran dari orang tua atau orang yang berkuasa di dalam rumah itu akan mempengaruhi atau memberi tekanan pada yang ada di bawahnya. Nah, toksik ini itu mungkin tidak bisa dirasakan serta-merta kepada korban ketika mereka tidak melihat atau tidak tervalidasi, tidak ada pengakuan atau mulai adanya peringatan dari orang lain. Misalnya ketika hubungan ini dikatakan toksik, lalu antara korban atau pelaku ini tidak menyadari dan hubungan itu berlangsung dengan lama,
lalu temannya itu mulai melihat bahwa kamu berbeda ya sekarang ya. Iya. Kok kamu mulai berubah ya hari ini? Iya. Kamu tidak seperti waktu saya mengenal kamu yang dulu. Kita bisa berjalan bareng, kita mulai mengkomunikasikan atau nongkrong bareng-bareng dengan Iya, enak. menghabiskan Sekarang waktu kamu enggak ya, mulai bersama. tertutup, Iya. temannya mulai terbatas, Iya. mulai. Nah, hal yang seperti ini ketika mulai disadari oleh orang lain, maka toksik ini menjadi hal yang menarik ketika kita sama korban dan pelaku ini tidak mulai menyadarinya. Maka untuk mengetahui itu, kita jangan sampai menjadi korban dalam Iya, sebuah hubungan jangan toksik. Maka yang diharapkan yang pertama adalah kita menyadari diri kita. Menyadari itu seperti ini, bahwa saya kok mulai berubah ya. Dulu saya nyaman loh bermain dengan siapa saja, saya mulai mengikuti kegiatan apa saja, saya mulai nyaman. Berteman Saya merasa siapapun dihormati ya. saya merasa dihargai, keberadaan saya mulai diakui. Iya. Kalau kita berada di dalam lingkungan atau di dalam hubungan, ketika kita mulai dibatasi, lalu adanya intimidasi atau pengancaman, lalu kita merasa kita tidak bisa tampil nih untuk diri kita sendiri, belum bisa untuk mengekspresikan. Iya betul, itu kita mulai harus aware, kita mulai harus menyadari ada beberapa hal yang membuat kita tidak nyaman, itu harus kita mulai sadari. Hubungan ini mau seperti apa toh kita, betul. seperti itu. Ya, mungkin istilah korban ini merasa saya temenan sama dia, kenapa saya terbatas sekali untuk melakukan sesuatu. Betul. Jadi ciri-cirinya ya mengontrol dan merasa tidak salah, Iya, merasa seperti selalu benar. itu. Dan Itu merasa pelaku toksik seperti itu, selalu merasa bahwa dirinya adalah hal yang menjadi pusat perhatian dari beberapa. Kepentingan dia harus selalu dinomor-satukan. Betul. Wah, seperti itu ya teman-teman. Ciri-cirinya kalau di sekitar kalian ada yang termasuk kategori itu, langsung kalian coba hindari mungkin, atau nanti akan dijelaskan strategi untuk melindungi diri kita. Nah, kalau kita itu sering berinteraksi dengan orang yang toksik itu, kira-kira dampaknya bisa sebesar apa Bu untuk kesehatan mental? Baik, untuk hubungan kita dengan para pelaku toksik, sebenarnya ini kita kembalikan pada diri kita. Artinya adalah ketika kita menyadari bahwa kita punya keyakinan atau kepercayaan diri yang baik bahwa sebuah hubungan ini dirasa tidak sehat, atau kita mencari keuntungan atau mencari manfaat dari sebuah hubungan ini. Kalau dari antara manfaat dan kerugiannya itu lebih banyak kerugiannya, maka kita tidak akan mengambil atau tidak akan melanjutkan ini. Tapi ketika hal ini hubungan toksik, misalnya kayak pimpinan nih, kita bekerja di sebuah perusahaan, lalu pimpinan kita melakukan perilaku toksik misalnya. Nah, kita ada pilihan, kita pindah atau mulai bertahan. Ini menjadi pilihan yang agak sulit nih, karena untuk mencari pekerjaan tidak semudah itu. Apalagi mungkin saat itu kita sudah mulai settle menjabat di tempat itu. Betul. Maka yang harus kita perhatikan adalah kita perkuatkan diri kita sendiri. Kita menyadari, kita menyadari sebenarnya kita orang yang seperti apa toh. Kita mau tidak berhubungan dengan ini, misalnya. Berarti mulai mempelajari diri kita. Betul. Keuntungan itu kita harus memperkuat diri kita ya. Keuntungan kita boleh kok membuat list sebenarnya. Kita membuat list, betul. Misalnya, ketika kita dalam pekerjaan itu kita berada dalam tekanan. Tekanan ini dalam seperti apa nih? Tekanan hanya diri kita sendiri atau bersama tim kita. Ketika bersama dengan tim, kita komunikasikan bersama dengan tim. Kita berani enggak atau kita mau enggak mengambil risiko ini dengan pimpinan yang seperti ini misalnya. Kita mampu menyelesaikan, kita menyelesaikan. Maka di tahap berikutnya adalah kita berani untuk melakukan pembatasan masalah. Pembatasan terhadap saya nggak bisa untuk betul. Tersebut. Jadi harus berani speak up nih. Kita harus berani asertif atau menyampaikan sebuah kejujuran dengan tegas. Seperti itu. Jadi yang pertama setelah kita mengidentifikasi semua penilaian terhadap diri kita, yang kedua adalah melakukan asertif atau batasan. Batasan apa? Tidak. Betul. Dengan jangan merasa bersalah. Iya, jangan sampai karena sebenarnya sebuah hubungan itu kita berjalan dalam waktu tertentu. Karena sebelumnya kita belum kenal nih sama pelaku toksik. Betul. Kita dalam keadaan yang sehat, kita dalam keadaan yang mampu mengaktualisasikan diri dengan baik. Betul. Setelah dengan hubungan yang seperti ini, kok banyak yang berubah ya dari saya. Maka setelah kita melakukan atau menjalani hubungan ini kok tidak mengarah pada
capaian-capaian yang lebih baik. Betul. Maka kita harus mampu untuk mengubahnya. Seperti itu. Kita harus berani speak up untuk mengatakan tidak, misalnya seperti itu. Jadi kesimpulannya kalau kita di bawah tekanan oleh seseorang, entah itu atas jabatan atau di lingkungan manapun, kita harus berani untuk bilang tidak, say no terhadap batasan yang melukai perasaan. Betul. Jadi kita harus menyadari diri juga ya. Sebenarnya sebelum kita bicara ke dalam hal yang terkait dengan bagaimana nanti kita mencegahnya, mungkin ada baiknya kita meruntut dulu. Tentang seperti apa sih toksik ini muncul, seperti itu. Penyebabnya mungkin ya, Bu. Nah, hal ini bisa kita lihat bahwa sebenarnya pelaku toksik adalah mereka yang idealistis atau mereka yang idealisme. Keberadaan mereka selalu ingin untuk diakui di dalam lingkungannya. Hal ini disebabkan kita melihat dulu bahwa manusia itu menjadi 3 komponen atau menjadi 3 kategori. Yang pertama adalah manusia sebagai individu. Manusia sebagai individu adalah manusia yang melihat dirinya dengan beberapa potensinya, kemampuannya, dengan kelebihan yang ada. Ini, maka muncul kepercayaan diri, self-efficacy, self-esteem dan lain sebagainya. Itu dalam dirinya. Yang kedua adalah manusia sebagai makhluk sosial, di mana manusia itu harus berinteraksi dengan lingkungannya karena mereka membutuhkan. Saling satu sama Betul, lain. harus ada manfaatnya terhadap orang lain, seperti itu. Yang ketiga adalah makhluk religius. Hubungan dia dengan Tuhan, bagaimana dia punya rasa syukur, punya rasa sabar, punya rasa untuk lebih mendekatkan diri kepada Tuhan. Ini menjadi sebagai makhluk religius. Maka kita tarik kembali, kenapa toksik ini muncul? Biasanya mereka yang tidak mendapatkan validasi dari dirinya sendiri, itu dia akan mencari pengakuan di luar. Misalnya, ketika masa kecilnya dia tidak terselesaikan dengan tahap dan tugas perkembangannya, maka dia akan mencari pengakuan dari orang lain. Seperti itu. Seperti lingkungan pertemanan juga bisa, Bu? Bisa. Jadi misalnya kalau kita waktu di tahap dan tugas perkembangan anak-anak, anak-anak, di mana anak-anak ataupun remaja itu kan masa peralihan ya. Oke. Kita mulai bisa mendengar bahwa remaja di SMP itu mulai mungkin sering tawuran. Betul. Mungkin sering memberontak, mungkin merokok, mungkin membolos dan lain sebagainya, beberapa kenakalan-kenakalan remaja lah. Betul. Nah, di tahap ini itu apakah mereka mendapatkan validasi dari keluarganya atau dari sekolahannya? Misalnya, ketika anak-anak ini mendapatkan pengakuan atau penghormatan dari lingkungannya termasuk keluarganya, maka dia tidak akan berkelanjutan untuk mencari identitasnya. Tapi ketika anak ini tidak tervalidasi dengan baik terkait kebimbangan, remaja itu masa peralihan kan, Mbak? Masa peralihan dari anak-anak menuju remaja awal. Di mana betul masuk ke dalam pubertas, karena itu hormon akan mempengaruhi bagaimana dia bergejolak. Itu kan dia tidak bisa mengontrol di luar kontrol mereka. Ketika mereka masih anak-anak, mereka ini mendapatkan bantuan dari orang tua. Mereka terfasilitasi kebutuhannya orang tua, mulai mau berangkat, dia dibantu ibunya mengerjakan tugas dan lain sebagainya ibunya. Setelah dia memasuki masa remaja, mungkin orang tua sudah tidak fokus memperhatikan mereka. Gitu. Dan bahayanya itu terbentuk dari saat kita remaja awal ya, Bu. Yang mungkin lambat laun kita malah menormalisasikan hal tersebut. Nah, toksik ini sebenarnya bukan muncul di remaja saja, tapi di tugas perkembangan di masa anak-anak. Masa di anak-anak mungkin pernah dengar patriarki. Pernah. Patriarki itu masuk menjadi budaya kita di Jawa bahwa anak laki-laki akan lebih diutamakan daripada anak perempuan. Mungkin pernah mendengar bahwa anak laki-laki tidak boleh menangis. Tidak boleh cengeng. Yang namanya kekuatan itu semua ada di dalam anak laki-laki. Seperti itu. Padahal sebenarnya menangis adalah menyampaikan atau mengutarakan rasanya, emosionalnya. Maka ketika emosional ini tidak terfasilitasi dengan baik, mereka akan bingung karena anak-anak kan belum bisa menyampaikan belum bisa marah, versi mereka kan belum bisa nih, karena komunikasi mungkin terbatas dalam tugas dan tahap perkembangan mereka. Mulai dari itu pola asuh sangat mempengaruhi perilaku-perilaku toksik yang akan muncul di dewasanya di kemudian hari, itu dipengaruhi oleh masa lalunya.
trauma ya. Betul, Bu, ya, bisa mulai jadi. dari bagaimana dia dibesarkan oleh keluarganya, bagaimana perlakuan keluarganya terhadap mereka, atau mungkin model-modeling yang mungkin dianggap biasa di dalam lingkungannya. Mungkin juga orang Seperti tuanya itu. acuh tak acuh Iya. tentang kesehatan emosionalnya. Jadi mungkin saat menangis kamu nggak boleh menangis Iya, karena kamu harus betul. kuat seperti itu. Padahal menangis itu normal ya. Betul, ini adalah tahap dan tugas mereka untuk mengekspresikan marahnya atau kecewanya dengan melalui nangis seperti itu. Karena menangis itu bukan berarti tanda lemah, tapi memang harus dikeluarkan. Iya. Karena kalau dipendam malah menjadi bumerang saat besar nanti. Betulnya, betul seperti itu gambarannya. Oke, jadi tadi definisinya orang-orang toksik itu akan haus validasi, terus penyebabnya juga karena dari faktor trauma masa lalu atau pola asuh dari orang tua, dan juga ciri-cirinya mereka itu suka mengatur, mendominasi, apalagi manipulatif ya Bu. Betul, ya. Sangat manipulatif dan merasa superior dari teman-teman di sekitarnya. Oke, kalau apakah semua orang itu bisa ya Bu berubah menjadi orang yang toksik, atau mungkin karena memang itu karena si personality orangnya aja, atau semua bisa berubah? Nah, ini istilah dari toxic itu yang mungkin harus kita pahami. Jangan sampai sebuah perlakuan hal yang kecil itu langsung kita bilang toxic nih. Oh, betul. Maka sebenarnya toxic itu adalah kontinuitas, jadi kerutinannya. Jadi kalau hanya sekali kita bertemu lalu saya mengintimidasi karena ada beberapa tugas yang kemarin belum terselesaikan, itu kan sebagai kewajiban nih mahasiswa. Itu bukan toxic. Ini adalah bagian dari kewajiban yang harus diselesaikan. Mungkin saat itu perkataannya saja yang kurang tepat. Nah, kalau kita bicara tentang toxic, apakah ini bisa dilakukan oleh semua orang? Maka yang perlu disadari adalah apakah kita itu juga melakukan ini secara sadar atau tidak. Seperti itu. Ketika kita sudah menyadari diri kita bahwa dalam lingkungan kita itu dibatasi oleh kebutuhan orang lain sebagai makhluk sosial seperti itu, maka akan muncul namanya norma, maka muncul adanya aturan. Nah, kalau kita melanggar norma dan aturan yang memang sudah ada di dalam masyarakat, dan ini akan merugikan orang banyak, dan itu dilakukan berulang kali, ini namanya toksik. Oh, jadi tidak hanya hal kecil, dikit-dikit, itu toksik, belum tentu. Ya. Berarti harus, pengertiannya tuh seperti ini, dan implementasinya juga seperti ini, jadi tidak semuanya toksik. Betul. Oke, kalau ternyata diri kita sendiri yang toksik itu bagaimana ya Bu? Kadang kan mungkin merasa kayak ternyata aku sendiri yang toksik nih untuk si pelakunya ini. Kalau merasa seperti itu, kira-kira bagaimana mungkin langkah awalnya atau cara biar supaya bisa si pelakunya juga bisa sembuh dari toksik. Ini menjadi menarik ketika pelaku itu menyadari. Akan lebih susah ketika pelaku ini tidak pernah menyadari bahwa saya sudah melakukan toksik untuk orang lain. Mungkin untuk sadarnya juga lama ya. Betul, karena biasanya pelaku toksik itu tidak pernah menyadari bahwa dirinya sudah menyakiti orang lain, sudah merugikan pihak lain. Mereka tidak menyadari itu. Kalau saat ini kita menyadari bahwa saya kok kelihatannya berulang ya melakukan toksik dalam hubungan kami persahabatan seperti ini, kita yang paling mendominasi itu saya loh ya. Kelihatannya saya lebih banyak mendikte loh ya misalnya. Kok teman-teman mulai berubah ya misalnya. Itu kalau kita menyadari itu menjadi keberuntungan buat kita. Itu menjadi anugerah. Artinya kita masih dijaga nih sama Tuhan bahwa masih berada dalam naungan yang wajar. Maka setelah itu harus ada perubahan. Kita melihat toksik kemarin apa aja sih gitu. Kita boleh kok menanyakan ke teman-teman. Jadi selama ini kamu nyaman enggak sih sama saya gitu. Apa aja yang tidak membuat kalian nyaman selama berteman dengan saya? Ini menjadi koreksi. Nanti kalau saya berulang saya minta tolong diingatkan ya. Itu enggak apa-apa. Sebagai refleksi. Iya. Itu semakin kita terbuka dengan teman-teman, itu mereka menghormati kita. Dengan harapan keterbukaan kita mengubah kita menjadi lebih baik, maka teman-teman juga akan menghormati kita. Karena kita meminta saran mereka dengan baik-baik, maka ketika kita berada dalam kondisi ketidakbaikan, mereka akan mengingatkan kita. Harapannya jadi harus seperti itu. Menerima kritikan juga. Betul. Ya, tidak hanya
saya nggak perlu kritikan, saya paling baik di sini. Tapi berikutnya harus mau berubah ya. Maksudnya setelah kita menyadari terus kita tidak mengubah apapun atas diri kita, itu susah harus nanti. Mengurangi. Betul. Saya nggak boleh mendominasi, mungkin harus lebih berbaur dengan mengutamakan kepentingan bersama. Betul seperti itu. Nah, tapi terkadang toksik itu belum tentu orang yang jauh dengan kita, Bu. Bisa aja itu orang terdekat, orang tersayang kita. Mungkin ada yang terjebak di banyak ya hubungan asmara juga, selain pertemanan dan keluarga juga. Nah, itu kira-kira langkah awal apa yang si pelaku orang yang tersakiti ini bisa lakukan? Apakah menghindari atau mungkin ada solusi efektif lain? Boleh. Oke. Yang pertama mungkin kalau dia sudah mulai merasakan bahwa hubungan ini sudah tidak baik loh ya. Ini menjadi awal dari sebuah kesadaran. Nah, kesadaran ini akan memperbaiki mental kita ke depannya. Maka dari kita mulai sadar, kita boleh kok untuk merefleksikan diri, meminta waktu untuk tidak bertemu dulu. Kita tidak menghindari nih ceritanya tapi waktunya untuk biasa bertemu mungkin tidak sesering yang waktu-waktu biasanya. Kita bisa untuk mencari waktu terlebih dahulu, kita mulai merenung apa yang sudah mulai berubah dari saya, apa saja yang mulai saya mendapatkan kerugian dari hubungan ini. Itu boleh kita list misalnya, kita cari dulu. Lalu kita mulai mempertimbangkan bahwa penting enggak hubungan ini kita lanjutkan. Antara keuntungan dan kerugiannya, banyak yang mana? Kalau banyak yang kerugian ya lebih baik. Iya, kita mulai membatasi diri dan mulai menarik diri. Tapi kalau misalnya kita memang tidak bisa lepas seperti rekanan kerja, mungkin kita tidak bisa lepas dari hubungan ini. Nah, benar. Maka yang harus kita tempuh berikutnya, kalau kita tidak bisa menyelesaikan hal ini dengan diri kita sendiri, setelah kita membatasi, berikutnya adalah kita mampu tidak untuk mengatakan jangan. Kamu mulai berubah yang di sini loh ya. Saya tidak mulai suka dengan watakmu atau sikap-sikap kamu yang 1, 2, 3. Kamu bisa mengubah enggak? Kita menyampaikan itu yang kedua. Kalau kita mendapatkan hambatan atau penghalang ini, kita boleh kok minta bantuan orang lain. Orang lain yang memang memiliki kekuatan atau kekuasaan terhadap pelaku ini. Kita minta tolong mereka. Berikutnya, kalau memang kita membutuhkan untuk ahli profesional mengembalikan kecemasan kita, ketakutan kita bisa menghubungi profesional. Kalau itu sudah di tingkat mungkin tidak bisa dibantu oleh pihak sebelumnya. Betul. Seperti itu. Lalu beberapa orang tuh juga merasa istilahnya nggak enakan ya, Bu ya, untuk merasa untuk bilang tidak, karena mungkin itu ibu saya, masa saya bilang tidak ke ibu saya, padahal sebenarnya anaknya itu merasa tidak senang, merasa tertekan oleh keputusan ibunya itu. Nah, itu gimana sih cara supaya kita itu bisa merasa tidak bersalah untuk bilang tidak, sekalipun itu orang terdekat seperti keluarga? Ketika orang tua ataupun pelaku ini memiliki keterbatasan pengetahuan, itu mungkin kita akan sulit untuk menyampaikan. Untuk menyampaikan apa yang saya rasa pun itu mungkin akan sungkan. Sungkan karena merasa kita tuh melawan. Betul. Nah, hal yang seperti itu, maka kalau mereka yang lebih berkuasa atau mereka yang menduduki sebuah jabatan, kalau kita sendiri tidak mampu menyampaikan, kita mencari validasi untuk orang lain. Iya, betul sekali. Kita harus ada perlindungan yang dari luar untuk menyelesaikan ini. Karena hubungan kita, harapannya ini kan tidak hanya sebatas ya dalam suatu kondisi tertentu. Kalau memang tidak ada keuntungannya, mungkin kita akan berpindah. Kita yang akan mulai menjauh dari lingkungan ini. Tapi kalau lingkungan ini memang sudah ada dan kita tidak dalam kondisi itu tidak bisa keluar, maka mau tidak mau kita tidak dapat menyelesaikan ini sendiri, kita harus ada ahlinya. Atau memang hal atau orang yang kita percaya. Misalnya Pak RT mungkin sampai ke arah sana, atau mungkin kakek, nenek, saudara tertua dari orang tua dan lain sebagainya yang kira-kira mampu untuk menyampaikan dan mengubah ini. Betul, supaya ibu pelaku itu tidak merasa ini anak ngelawan saya atau bagaimana seperti itu. Sebenarnya pelaku itu boleh jadi karena dia tidak merasa atau menyadarinya mereka terlambat. Sebenarnya mereka sendiri pun tidak mampu menyampaikan apa yang ada di rasanya. Berarti mereka kurang kecerdasan emosional. Betul. Maka ketika mereka mengintimidasi orang lain, sebenarnya dia tahu saya memberi tekanan ke orang lain, tapi dia tidak tahu bagaimana mengelola emosinya.
tidak tahu bagaimana menyampaikan dengan kata yang baik atau tidak mampu bersikap dengan yang baik, mereka sebenarnya tahu untuk itu. Tidak perlu yang menekan ya. Iya, tapi untuk mengubahnya ini mereka tidak mau mengungkapkan. Tidak mampu dan tidak mau mungkin. Maka perlu adanya pendampingan dari ahli untuk menyelesaikan konflik yang ada di dalam dirinya sendiri sebenarnya. Jadi ya kita harus belajar untuk bilang tidak kepada siapapun, karena kesehatan mental kita itu juga penting ya Bu. Betul. Ya. Penting sekali untuk. Yang kedua adalah meminta bantuan ya. Kalau kita tidak mampu menyelesaikan sendiri, harus ada pihak lain ya untuk membantunya. Karena sendiri juga belum tentu menyelesaikan, karena kita juga masih keterbatasan kecerdasan emosional juga, dan sekali lagi itu orang yang terdekat banget dan merasa sungkan. Jadi harus ada bantuan ya Bu. Betul. Oke, jika si korban ini sudah merasa terlalu takut Bu, karena mungkin udah hidup bertahun-tahun dengan pelaku, dan korbannya itu bingung, saya gimana ya biar bisa keluar dari lingkungan ini, mungkin di lingkungan pertemanan, karena mungkin sudah bertahun-tahun berteman dengan orang tersebut. Dan kira-kira bagaimana cara kita untuk memotivasi si korban tersebut supaya bisa segera bertindak, bisa keluar dari lingkungan itu. Iya, ini hal yang menarik ya, bahwa toksik pertemanan kita dalam jangka waktu dekat saja itu sudah menorehkan luka, misalnya sudah membuat kita merasa kecewa. Apalagi hubungan ini yang sudah dilakukan bertahun-tahun. Betul. Maka luka atau sakitnya itu mungkin akan lebih lama untuk disembuhkan. Betul. Maka yang pertama adalah kita tanya dulu dia mampu enggak misalnya menyelesaikan ini. Tapi menyelesaikan bukan hanya selesai di dalam kondisi sebuah hubungan saja. Betul. Tapi luka yang lama, ketakutan mereka atau mungkin disebut trauma-trauma masa lalu ini dalam kondisi hubungan toksik itu mampu enggak diselesaikan. Enggak usah takut atau enggak usah malu ketika kita datang ke psikolog, datang ke psikiater, datang ke terapis untuk mendapatkan penyembuhan. Jadi datang itu bukan tentu mereka mesti sakit atau sudah sangat depresi mereka mendatangi, tapi untuk sekedar cerita saja, menjadi tempat aman atau nyaman. Betul. Karena kadang orang tuh berpikir kalau dia datang ke psikiater berarti dia sudah depresi tingkat, mungkin ada keinginan untuk bunuh diri atau sebagainya. Kan sampai ke sana. Diagnosa orangnya seperti itu. Bahwa sebenarnya mereka pun menjadi tempat kita mendengar. Itu sudah mengurangi beban dari penderita atau korban dari toksik seperti itu. Mereka sebenarnya butuh tempat aman dan nyaman untuk mendapatkan kasih sayang kembali dari sebuah hubungan yang menurut dia sudah mulai kehilangan kepercayaan loh terhadap orang lain. Seperti itu. Jadi seperti mencari rumah yang benar-benar rumah untuk saya bisa menceritakan keluh kesah, perasaannya bisa terungkapkan, karena di rumahnya sendiri pun mungkin merasa saya tidak pernah diperhatikan, acuh tak acuh seperti itu ya orang. Itu yang menarik. Itu yang menjadi faktor ya Bu ya. Untuk memulihkan luka dari si korban ini tuh sebenarnya bisa nggak sih Bu? Sebenarnya bisa. Dan kira-kira apakah butuh waktu yang lama atau tergantung perorangan? Baik, betul. Kita kembali ke karakteristik masing-masing ya. Maka perlu adanya identifikasi awal atau assessment. Ya. Kalau seumpamanya kita adalah teman rekanan, mungkin kita bisa membantunya sebatas bagaimana mereka mendapatkan tempat aman dulu. Tempat aman, tempat nyaman, tempat mereka menyampaikan apa yang dia rasakan, meluapkan emosinya terlebih dahulu. Itu sebagai tahap awal untuk penyembuhan, di mana biasanya korban itu mungkin tidak mampu untuk bercerita ya. Pokoknya rasanya seperti ini loh, saya kecewa loh ya. Ya nggak bisa mengungkapkan. Gitu ya, maka orang yang terpercaya adalah teman-teman terdekat yang mungkin bisa menjadi tempat di mana dia mendapatkan rasa aman, rasa nyaman, kasih sayang, dan menjadi tempat bercerita terlebih dahulu. Betul. Berikutnya, ketika memang dibutuhkan untuk ahlinya, baik terapis, psikolog, psikiater, boleh untuk mendatangi mereka. Nah, harapannya ketika nanti kalian sudah mendapatkan kondisi yang seperti itu, harapannya jangan sampai menjadi korban, tapi ada pelatihan-pelatihan awal yang untuk menangani pelaku-pelaku toksik. Untuk pemulihan si korban tadi ya Bu, mungkin bisa berbagai cara ya Bu untuk memulihkan, dan memerlukan waktu yang
butuh beberapa bulan mungkin ya sampai ke psikiater juga. Betul, tergantung dari lukanya. Karena sebenarnya sebuah luka yang terjalin dari sebuah hubungan, kalau kita dari awal pondasinya kuat, maka ketika kita bertemu orang dengan kondisi toksik yang hanya sesaat, itu kita bisa menyembuhkan diri sendiri kok. Ya sudah, kayak saya langsung pergi. Betul, gitu ya. Kita akan ada batasannya di mana saya akan pulih atau saya akan kembali menjadi diri saya sendiri, itu tergantung dari kita. Tapi kalau dari awal kita pribadi secara penyembuhan mental kita dari awal mungkin kurang sehat atau mungkin sudah terbiasa dengan luka-luka yang lama, mungkin kita akan membutuhkan ahli atau profesional untuk penyembuhannya. Kalau yang sudah bertahun-tahun begitu mungkin butuh ahli ya Bu. Betul. Kalau untuk kadang kan ada yang saya harus mulai mencintai diri saya sendiri untuk supaya tidak membiarkan ada orang lain yang melakukan menyakiti dan melakukan hal-hal tersebut ke kita. Nah, kalau saya dulu kan juga pernah ya Bu, tapi metode saya itu saya menghabiskan waktu dengan saya sendiri. Saya mulai me time. Saya tuh sebenarnya orangnya seperti ini. Saya punya batasannya seperti ini. Jadi untuk di hubungan yang selanjutnya saya bisa mungkin menjadi pembelajaran gitu. Apakah dengan me time itu juga termasuk? Iya, karena kita penyembuhan itu kita yang tahu. Ketika kita kecewa dalam sebuah hubungan, kita merasa tidak nyaman dan tidak baik-baik saja dalam sebuah kondisi, itu kita punya hobi yang dulu biasanya apa yang kita lakukan. Itu kita bisa menggunakan seperti itu. Lalu kita mulai berkumpul dengan orang-orang lama yang memberikan vibe yang baik, yang vibe yang positif. Kita bisa menghubungi mereka kok untuk kembali menyampaikan seperti itu. Lalu di mana kita mencari lingkungan baru itu juga dibutuhkan. Bahwa ketika kita sudah ada hubungan, jangan sampai kita menutup bahwa setelah adanya hubungan lama yang menyakitkan terus kita menutup diri. Jangan sampai. Kita akan berharap bahwa silaturahmi kita dengan banyak teman akan membuka banyak rezeki, akan membuka banyak peluang dalam kehidupan. Betul. Maka jangan sampai kita takut untuk menjalin hubungan dengan rekan-rekan yang lain. Jadi itu. Mungkin yang lalu hanya pembelajaran saja. Kan membuat kita semakin kuat nih ceritanya. Harusnya di kedepannya saya sudah tahu yang orang seperti ini yang harus saya hindari. Dan kita juga sebenarnya perlu ya Bu untuk memilih. Ada waktunya nanti kita memilih dalam waktu tertentu bahwa ini kelihatannya tidak bagus nih. Kita harus nyari teman yang lain yang memberikan yang memberikan dampak positif buat kita. Betul. Dan kita juga mendapat keuntungan emosional ya Bu. Seperti itu. Dan untuk pemulihannya itu saya juga saya mulai sering melakukan kegiatan, menyibukkan diri supaya perasaan saya tidak kembali ke memikirkan hal yang waktu itu. Apakah itu juga termasuk? Harus seperti itu. Harus menyibukkan diri. Harus. Karena yang tahu kebutuhan kita adalah diri kita. Betul. Yang butuh kenyamanan, ketenangan, keamanan hati kita adalah diri kita sendiri. Maka selama kita tidak mengikuti kegiatan yang dibatasi yang di luar norma, di luar aturan, selama itu baik untuk kita, harus kita lakukan. Jadi menyibukkan diri itu dengan sisi yang positif harus ya Bu, ya, supaya pikiran itu tidak terdistraksi oleh yang lalu. Betul. Untuk metode yang lain kira-kira selain ke psikiater, apa dukungan dari teman juga bisa ya Bu? Betul. Saya sangat berharap sebenarnya di mana rekan-rekan mahasiswa ini memiliki keterampilan emosional. Maka di mana sebelum kita akan bertemu rekan-rekan yang ternyata memiliki sikap-sikap toksik, kita sudah mampu membentengi diri. Maka ada keterampilan yang tadi yang saya sampaikan, ada keterampilan asertif, keterampilan di mana kita memiliki kemampuan untuk menyampaikan secara jujur dan menyampaikan secara tegas apa yang ada di perasaan kita, apa yang kita inginkan. Itu kita harus berani untuk menyampaikan. Jadi orang lain di luar lingkungan kita harus mengetahui batasan. Ketika kita bisa melakukan ini dengan baik, tapi di luar itu saya tidak bisa loh ya. Itu batasan-batasan itu harus kita sampaikan. Nah, keterampilan ini yang namanya asertif. Berarti kita sebagai manusia emang harus bisa mempelajari diri kita sendiri. Betul. Dan keterampilan asertif tersebut. Dan kadang itu juga pelakunya itu malah semakin kayak kita sudah mengungkapkan nih, aku tuh tidak suka dengan sikapmu seperti itu. Tapi pelaku malah memutarbalikan fakta, memanipulasi itu memang keahlian dari playing the victim ya Bu ya. Jadi korbannya merasa salah saya ya.
oh ternyata saya yang salah, padahal sebenarnya memang ya salah pelakunya ini. Itu pelakunya itu mengapa ya bisa seperti itu? Betul. Hal yang seperti ini akan menjadi sulit ketika pelaku itu tidak menyadari bahwa dia tengah mengintimidasi orang lain, tengah memberikan kerugian orang lain. Maka bila ini dilanjutkan dan tidak ada yang memberitahu, maka dia tidak akan sembuh. Karena dia memiliki trauma atau kendala terhadap perasaan dia yang tidak tervalidasi. Ada baiknya memang mengajak dia, kalau dia memang mau, untuk menemui ahli atau profesional, bahwa menyampaikan ini harus ada berubah loh ya. Termasuk ataupun kalau tidak adalah pimpinan yang di atasnya untuk menyampaikan bahwa perilaku seperti ini di lingkungan ini tidak bisa diterima. Maka dia harus melakukan perubahan misalnya. Ini yang sulit kalau ternyata dia tidak menyadari. Betul, kadang kan si pelaku itu malah bersifat arogan. Betul. Malah memojokkan korbannya. Jadi harus ada aturan nih. Nah, aturan itu kan dibuat oleh yang memiliki kebijakan atau kewenangan. Maka itu yang harus kita hubungi misalnya. Seperti itu. Jadi penting banget ya Bu untuk punya boundaries, batasan terhadap diri kita. Karena keuntungan positifnya banyak sekali ya Bu untuk batasan-batasan. Harapan saya nanti misalnya ada waktu kita bisa untuk latihan termasuk resiliensi. Resiliensi adalah di mana kita mulai melakukan penyembuhan terhadap diri sendiri. Nah, ini keterampilan yang sebenarnya setiap orang sebenarnya ada. Tapi mungkin kita tidak menyadari, seperti halnya tadi yang diceritakan bahwa ketika saya punya hubungan, saya punya me time loh Bu. Saya punya kegiatan-kegiatan sendiri yang tidak berhubungan dengan dia. Itu sebagai penyembuhan dari kita. Itu resiliensi. Kita sudah melakukan penyembuhan dari luka kita. Tapi tidak semua orang menyadari itu, karena mungkin saya tidak tahu tahapannya kok ya. Saya tidak tahu harus melakukan apa ya, misalnya seperti itu. Nah, pelatihan-pelatihan yang seperti ini menjadi hal yang menarik buat mahasiswa, bahwa mahasiswa nanti akan turun di dalam masyarakat, akan berperan dimanapun mereka berada, bisa di tempat kerja, di dalam masyarakat, bahkan nanti ketika masuk ke tahap pernikahan, dia akan menjalin hubungan baru ini. Bahkan pasangan bisa juga toksik ya. Jadi sebelum kita mengenali orangnya untuk bisa menjadi pasangan itu, kita harus memilih seleksi dari awal itu yang menjadi utama. Karena ketika kita bekerja saja itu ada temponya, ada waktunya dalam sebuah hubungan. Apalagi dalam sebuah pernikahan. Ini waktunya tidak terbatas ini. Apalagi sampai nanti seumur hidup. Betul, kita akan berhubungan tidak hanya dengan pasangan, tapi dalam sebuah keluarga besar. Nah, norma-norma atau kebiasaan-kebiasaan yang sudah ada di keluarga besar itu harus kita ketahui dari awal. Sesuai enggak nih dengan diri kita misalnya. Apalagi kalau kita masuk dalam keluarga Jawa atau mungkin yang biasa di dalam masyarakat kita, bahwa perempuan harus bangunnya pagi misalnya. Sebelum mertuanya bangun kita harus bangun, dan kebiasaan-kebiasaan itu menjadi biasa karena norma itu diadakan di dalam keluarga mereka misalnya. Sebenarnya ini tidak berlaku di keluarga yang lain, tapi ketika ini ada di dalam keluarga itu, kita tahu enggak dari awal misalnya. Kalau bisa ini tahu dari awal dan kita bisa menyesuaikan enggak sesuai dengan kita. Kalau bisa ya kita masuk dalam aturan atau norma yang sudah ada. Tapi kalau tidak, mungkin bisa dikomunikasikan, dicari jalan keluar bersamanya, atau mungkin mencari solusi-solusi yang lain dengan melibatkan ketentuan-ketentuan keluarga. Masuk enggak kita seperti itu. Jadi orang tua pun juga perlu kecerdasan emosional ya. Betul, itu yang paling utama. Harus mempunyai bekal dari mereka muda. Jangan sampai trauma kita itu menular trauma menjadi anak-anak kita. Karena kita tidak tahu bagaimana menyelesaikan ini dengan diri kita. Tidak tahu dan tidak memiliki pengetahuan untuk menyelesaikan apa yang kita rasakan tidak nyaman di waktu lalu. Ini biasanya akan kita tularkan ke dalam pendidikan di masa berikut. Dan orang tua juga harus memfasilitasi, anak saya harus mempunyai kecerdasan emosional, harus selalu divalidasi supaya tumbuh kembangnya baik. Betul. Seperti itu. Dan menurut saya juga orang-orang toksik ini untuk di seumuran saya mungkin juga saya tidak sering sih, tapi ya pernah sekali dua kali menemui, dan orangnya itu dalam pertemanan ataupun asmara gitu Bu. Tapi tuh saya juga merasa bahwa mereka tuh punya trauma masa lalu yang itu sebenarnya bukan salah mereka juga Bu. Betul. Mereka juga bingung kan. Betul.
saya tuh kenapa mereka tidak tahu. Jadi kayak ya saya merasa kasihan, tapi kalau saya terus-terusan merasa kasihan malah saya yang terluka. Iya. Seperti itu. Nah, lingkungan yang seperti ini sebenarnya dapat terkondisikan dari awal. Misalnya ketika kita memasuki dunia perkuliahan, kita kan mulai kompleks nih, tahap dan tugas perkembangan di usia mahasiswa itu adalah salah satunya penyesuaian diri terhadap lawan jenis. Betul. Seperti itu. Ketika ini menjalin hubungan yang terkait dengan lawan jenis, harapan kita kan jenjangnya ke berikutnya nih. Maka ke jenjang berikutnya kalau bisa kita mulai mendapatkan pasangan yang tepat mulai saat ini. Maka ada baiknya ketika kita menjalin komunikasi di awal, pendekatan di awal, tidak ada salahnya kita menanyakan. Sebenarnya pola asuh awal orang tuamu seperti apa tuh? Seperti itu. Betul. Itu hal yang menjadi wajar. Maka kenapa ketika kita bertemu dengan pasangan, relasi itu tidak hanya menceritakan atau pembahasan hari ini dan saat ini. Karena kita ingin tahu sebenarnya kamu seperti apa atau di luar ini gitu. Biasanya kalau kita ketemu lawan jenis atau baru mengawali sebuah hubungan, itu mesti akan lihat yang tampak cantik-cantik saja, terlihat yang menyenangkan saja, di mana pasangan kita bisa sangat menerima misalnya. Tapi sebenarnya di luar konteks tampilan kita yang hari ini, saat ini, itu sebenarnya ada masa lalu. Masa lalu itu seperti apa? Maka ketika kita dalam proses pendekatan ini, mereka mau menceritakan, mereka mau mengatakan ini yang saya sakit di sini, ini ketakutan saya merasa dibesarkan dengan kondisi 1, 2, 3. Maka saya sebenarnya menuntut masa depan saya 1, 2, 3 misalnya. Ini sudah dikenali. Maka akan menjadi mudah atau akan menjadi hal yang menyenangkan ketika hubungan kita sudah berkomitmen. Wah, kita tadi sudah membahas banyak sekali dengan Ibu Dewi, mulai dari pengertian dan ciri-ciri spesifiknya hingga cara strategi melindungi diri dari orang-orang yang toksik. Nah, kita supaya diskusi kita makin interaktif ya, kita bakal lanjut ke sesi tanya jawab langsung bareng pendengar di live Instagram. Jadi buat teman-teman yang udah ada pertanyaan atau mau nanya langsung, sekarang waktunya yang tepat. Oke, sudah ada beberapa pertanyaan ya. Pertanyaan pertama, Kak, kapan dari @adnanka766. Kak, kapan waktu yang tepat untuk menjauhi orang toksik dan bagaimana cara melakukannya dengan baik tanpa menimbulkan masalah? Pertanyaannya Baik, iya, ini menjadi menarik buat kita bahwa kapan waktu yang tepat. Ini berbicara tentang waktu ya, karena sebenarnya waktu ini kita tidak tahu mana yang tepat untuk selaku korban itu keluar dari hubungan ini. Ini akan menjadi hal yang segera urgent ketika korbannya merasa bahwa hubungan ini sudah tidak sehat loh ya, bahwa hubungan ini sudah tidak membuat kita nyaman. Takutnya adalah ketika korban ini tidak menyadari. Oke, kan seperti itu ya yang kita lihat. Saya masih kasihan loh, saya masih melihat mereka perlu didampingin kita loh ya, misalnya. Itu kan artinya bahwa korban itu sudah menyadari tapi tidak tentu atau mau untuk keluar. Maka yang perlu kita sadari adalah lingkungan itu aware enggak dengan hubungan orang-orang ini. Kalau mereka aware, mungkin bisa untuk menghubungi si korban bahwa hubungan kamu sudah tidak dinyatakan sehat, kamu perlu keluar dari hubungan yang seperti ini. Maka nanti di mana korban itu mampu speak up untuk menyampaikan ini, membatasi hubungan itu dan keluar dari pertemanan atau hubungan toksik yang tidak baik. Jadi kalau ditanya kapan, itu adalah waktu di mana korban merasa tidak. Lalu teman seperlingkungan itu aware enggak? Itu yang dibutuhkan. Seperti itu. Jadi jawabannya seperti itu ya teman-teman. Kapan kalian bisa keluar, yaitu sesuai dengan kesadaran kalian masing-masing dan bagaimana lingkungan kalian itu aware terhadap hal itu. Lalu pertanyaan kedua ada dari Yohana Lucy. Jika terlalu takut untuk keluar dari lingkungan toksik, itu bagaimana, Kak? Nah, ini yang menjadi perasaan bagi korban ketika dia merasa takut. Nah, kalau dia merasa sudah takut dan dia tidak mampu untuk speak up
dalam kondisi yang seperti ini, dia perlu mencari tempat aman dan nyaman. Siapa orang yang dipercaya? Boleh keluarganya, boleh temannya yang mungkin bisa membantunya. Maka langkah awal adalah mencari tempat mereka aman untuk memvalidasi perasaan itu. Itu yang paling utama, adalah perasaan yang dia rasa saat ini sudah tervalidasi dulu. Kita nyari tempat aman dimanapun itu, siapapun itu. Setelah itu baru kita mencari solusinya, mencari jalan keluarnya. Yang akan menyampaikan ini ke pelaku siapa? Korbankah atau perlu bantuan orang lain untuk menyampaikan itu? Itu yang harus kita sadari, bahwa ketika kita tidak mampu sendiri, lingkungan kita yang akan membantu. Siapa saja itu, bisa pertemanan, mungkin orang tua, atau mungkin pimpinan yang ada di lingkungan itu, seperti itu. Jadi begitu ya. Gimana kalau kita takut untuk keluar dari hubungan yang toksik itu, kita harus mencari tempat yang aman untuk diri kita sendiri, dan mungkin juga mencari dukungan ya, Bu. Betul, itu yang paling utama. Harus mencari harus dukungan. Ada. Untuk pertanyaan selanjutnya ada dari @larasayu87. Cara membantu teman keluar dari toxic people tadi gimana, Kak? Iya, maka kalau kita tidak hanya sekedar konsentrasi kepada para korban. Ketika korban ini sudah mendapatkan bantuan, maka sebenarnya yang harus dicari adalah toxic people-nya nih. Toxic people-nya ini sebenarnya mereka memiliki apa di masa lalunya hingga dia melakukan itu. Sebenarnya toxic people itu juga perlu kok untuk penyembuhan. Perlu ya? Perlu, karena nanti kalau misalnya korban ini sudah terbantu, maka lingkungan ini aware enggak untuk membantu toxic people ini keluar dari permasalahannya. Kalau memang teman-teman lingkungannya tidak bisa untuk menyelesaikan, ada baiknya di referral atau dialih kasuskan kepada ahlinya, bisa kepada psikolog, mungkin psikiater atau terapis. Paling tidak di mana dia bisa mampu menceritakan terlebih dahulu apa yang sebenarnya dia takutkan atau sebenarnya apa yang dia rasa. Setelah itu baru nanti diurai satu-satu, sebenarnya toksik ini muncul dari apa sih, trauma masa lalu yang seperti itu, baru nanti disembuhkan. Seperti itu. Karena toxic people juga sebenarnya kesehatan mental mereka juga betul, mereka juga ya? Membutuhkan bantuan dari ahlinya. Jadi dua-duanya butuh bantuan. Betul. Ya, lalu pertanyaan berikutnya dari @esmapren. Pertanyaannya, teman saya udah kena mental, Kak, gimana cara memperbaiki mentalnya ya, Kak? Nah, karena ini berhubungan dengan mental, pastinya kita orang awam mungkin tidak bisa untuk mengidentifikasi atau menyembuhkan istilahnya. Maka kalau kita sudah mengatakan bahwa dia terkena mentalnya, itu efek masa depannya mungkin akan mengalami gangguan. Berhubungan dengan kehidupan dia sehari-hari, berhubungan dia dengan tugas dan kewajiban sebagai mahasiswa, dan lain sebagainya mungkin akan terganggu. Maka ada baiknya segera menghubungi profesional. Memang harus ahlinya ya, untuk bisa menanganinya agar bisa selesai. Kalau ini selesai, dia bisa melanjutkan kehidupannya, bisa menyelesaikan dan bertanggung jawab atas masa depannya. Seperti itu. Memang harus bantuan dari ahlinya, profesionalnya. Untuk pertanyaan terakhir ya, dari Chandra Ongki, kira-kira tempat amannya itu kita harus lapor kemana ya, Kak, kalau di lingkungan kampus? Baik, ini menjadi hal yang menarik ya buat teman-teman mahasiswa. Saya merasa terbantu dengan adanya podcast ini sebagai Satgas PPKPT, bahwa ketidaknyamanan kalian di dalam lingkungan kampus ini menjadi tanggung jawab kami sebagai Satgas PPKPT. Maka nanti ada layanan aduan di mana kalian bisa menghubungi di CP masing-masing atau di kontak person di setiap fakultas terlebih dahulu. Nanti akan ada kontak person dari setiap fakultas, maka langkah awal adalah melaporkan terlebih dahulu. Nah, kita membutuhkan laporan jangan hanya satu. Jadi ada beberapa rekan yang memang mendapatkan perlakuan tidak nyaman di dalam lingkungan kampus, itu beberapa kali atau beberapa orang yang sudah menjadi korban dengan alasan dan dengan kondisi masing-masing. Maka berikutnya adalah tindak lanjut dari pihak kampus yang akan menanganinya. Bahkan pendampingan ini bukan hanya kepada pelaku. Nanti kita akan mendampingi di mana korban bila membutuhkan layanan, bila membutuhkan advokasi. Ini menjadi tugas dari Satgas PPKPT. Jadi itu juga dari kampus. Kalau dari kampus kita itu tugasnya Satgas PPKPT. Iya. Nah, mungkin pertanyaannya hanya cukup sekian. Nah, sudah
Wah, luar biasa ya Bu, tidak terasa kita sudah menjadi hal yang menarik ya. Awalnya satu topik tapi kita bisa membahas sampai kemana-mana. Sampai luas sekali Betul. cakupannya. Tidak terasa kita sudah berada di penghujung episode kali ini yang membahas topik penting tadi, yaitu melindungi diri dari orang-orang toksik. Saya ingin mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada Ibu Dewi atas untuk sudah meluangkan waktunya sharing-sharing ilmu bermanfaat di sini kepada para pendengar. Dan mungkin dari obrolan kita tadi para pendengar bisa mendapat manfaat, pencerahan, atau juga tips praktis untuk para pendengar yang terjebak di lingkungan toksik. Nah, selama diskusi tadi kita udah ngebahas banyak hal ya Bu, mulai dari definisi orang toksik, ciri-cirinya, dampak-dampak mereka yang sampai yang kita dapatkan, dan juga strategi efektif untuk melindungi diri kita dari mereka. Mungkin beberapa poin yang perlu kita highlight supaya nempel di ingatan kita ya teman-teman. Pertama itu cara mengenali orang toksik. Nah, mereka itu sering menunjukkan perilaku manipulatif ya Bu. Betul. Dan suka mengkritik tanpa alasan yang jelas, dan cenderung cenderung membuat kita merasa tidak nyaman atau merasa rendah diri di hadapan mereka. Nah, yang kedua itu poin yang perlu kita highlight, yaitu dampak negatifnya jika kita berinteraksi terus-menerus dengan orang-orang seperti ini. Kita bisa merasa terkuras energinya, karena seperti setiap kita mengobrol dengan orang tersebut, kita merasa kehilangan percaya diri dan bisa mempengaruhi kesehatan mental kita. Kita bisa terkena anxiety ya Bu ya. Kecemasan, sangat bahaya sekali ya teman-teman. Dan untuk poin yang ketiga yang perlu kita highlight juga, strategi melindungi diri dari orang-orang toksik ini. Kita harus mempunyai batasan yang jelas. Kita harus set boundaries kita dan mengelilingi diri di lingkungan yang positif, dan jangan ragu untuk mencari bantuan dari ahli profesional jika memang teman-teman perlu. Dan ingat ya teman-teman, menjaga kesehatan mental itu sama pentingnya dengan menjaga kesehatan fisik kita. Kita punya hak untuk hidup bahagia dan dikelilingi oleh orang-orang yang mendukung kita untuk melakukan hal-hal yang kita sukai. Jadi jangan ragu untuk mengambil langkah-langkah yang diperlukan demi kesejahteraan hidup kita masing-masing. Nah, buat teman-teman yang mungkin saat ini sedang merasa terjebak dalam hubungan atau lingkungan yang toksik, percayalah bahwa teman-teman tuh nggak sendirian. Banyak orang di luar sana yang mungkin juga merasakan hal serupa seperti teman-teman yang rasakan, dan pasti selalu ada jalan keluar dari setiap masalah yang teman-teman hadapi. Jangan sungkan juga untuk berbagi cerita, untuk berbagi pengalaman teman-teman kepada teman terdekat atau orang tersayang, siapapun yang teman-teman merasa itu adalah rumah teman-teman. Dan karena dukungan dari orang-orang terdekat teman-teman, orang yang teman-teman percaya itu mempunyai pengaruh yang besar ya Bu ya terhadap kesehatan mental teman-teman. Kita juga ngingetin bahwa proses untuk keluar dari situasi toksik itu mungkin gak semudah yang kita pikirkan, yang kita bayangkan, dan memerlukan waktu recovery yang cukup lama tergantung luka yang dialami oleh teman-teman. Karena setiap langkah kecil yang kalian ambil menuju kehidupan yang lebih sehat dan positif adalah pencapaian yang patut diapresiasi. Jadi tetap semangat dan jangan menyerah ya teman-teman. Aku mau ingetin juga buat teman-teman untuk jangan lupa ikuti terus podcast Matfo. Jangan sampai kalian ketinggalan episode-episode seru selanjutnya. Aku Yosi Wulandari dan Ibu Dewi pamit undur diri. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Terima kasih. Terima kasih.